Selalu mikir, kelas siapa ini 88 ini ya? Oke. Hmm. Kelas yang paling sulit menurut saya. Karena ada Pak Imam. Kalau banyak huruf mati di sana. Saya sampai tidak berani nyebut namanya. Soalnya pasti sudah ada kepastian. Sudah bisa dipastikan salah lagi saya sebut. Makanya cari yang jauh Pak Imam. Imam Stanlis. Oke, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Waalaikumsalam. sehat-sehat semua ini. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ini saya lihat-lihat. Kalau kalau tambah sehat itu layar itu penuh gitu ya. Kalau yang kurus-kurus itu layarnya kecil. Nih, 369. Kok 9? Emang 9 ya? Kurang satu nih, Pak. Kak Harap lagi saya hubungi, Pak. Oh iya iya. Iya. Harold. Oke. Tapi putus nih ini bercampur majemuk sekali ini kelas. Hmm, oke. Ah, bentar, kalau gitu saya buka dulu. Ya. Ah, oke, 1, 2, 3, 6, 9. Oke, kita sambil jalan pelan-pelan. Ah, Kemarin kita nggak ada tugas apa-apa ya di sini ya. Oke, saya juga senang sekali itu apa namanya? Itu namanya kolab jarnya bermasalah. Kolab jarnya bermasalah karena eh, over capacity kayaknya karena ini seluruh Indonesia sedang hot-hotnya pakai bareng, akhirnya nggak tahu lah jam mau dibersihin segala macam ya. Ini saya juga nggak habis pikir kenapa mereka mengandalkan server dia sendiri gitu, padahal padahal eh, sudah ada cloud system yang lebih sebetulnya lebih lebih bisa menjamin kita untuk eh, cuman repotnya kalau pakai cloud eh, nggak ada barangnya, terus terus berlangganan cloud itu jauh lebih lebih rumit mempertanggungjawabkannya. Ini administrasi ini kadang-kadang repot ya. Mempertanggungjawabkannya lebih repot dibanding kalau kita beli barang. Ada barangnya, ada kwitansinya, ah, ini barangnya, periksa oke gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini tantangan buat kita. Tantangan. Padahal kalau kita kita mau pakai cloud, kita nggak perlu service maintenance servernya, nggak perlu ini begitu kita ditembak oleh oleh yang namanya virus, kita juga nggak usah repot-repot kalau kita pakai cloudnya Telkom Telkom yang urus. Jadi kita lagi main gini, kita ditembakin dan kita sudah ganti-ganti ke backup, kita nggak tahu. Ya, ini yang ya kembali ke sistem
pemahaman tentang administrasi ini yang akhirnya kita menikmati indahnya indahnya bersusah payah dengan kolabjar. Tapi saya bilang ke teman-teman, senang sekali saya nggak perlu bikin soal, nggak perlu ngoreksi soal. Udah capek-capek ngajar terus masing-masing bukain, bacain satu-satu gitu. Ini udah berapa malam ini saya nggak baca-baca gituan. Senang. Padahal sama-sama senang kita kan gitu. Cuma nggak enak ngomongnya. Yang nggak dikasih tugas juga senang. Istirahat kita Pak. Iya, asik. Gitu. Oke, good. Oke. Wah, Tuan Harold sudah ada. Sesat di mana? Jangan-jangan naik taksi gelap dia. Disesatkan oleh taksi gelap. Oke, saya coba nggak tahu ini mudah-mudahan belum pernah saya share di buka dulu ya. Nah ini mudah-mudahan nggak tahu ini udah saya sampaikan di awal atau belum ya. Agenda kedudukan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ini agenda 3 itu bercerita tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini diberikan nama ini karena kita sebagai bagian dari kelompok dari manajemen, cerita tentang manajemen, ada di mana kita berperan sebagai apa. Jadi peran dan kedudukan kita di dalam negara kesatuan itu yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi sudah di dalam sudah bercerita tentang aspek manajemen. Jadi kalau kita kilas balik wawasan kebangsaan, agenda 1 itu tentang berbicara tentang diri kita. Basic dari kita sebagai PNS itu harus punya fondasi seperti ini. Kemudian agenda 2 adalah berbicara tentang bagaimana cara kita melayani. Jadi apa namanya, kebiasaan-kebiasaan habit kita di dalam pelayanan, etika kita di dalam pelayanan, nilai-nilai yang harus kita kita praktekkan. Kan kita kadang-kadang dengar nilai yang harus kita junjung, nggak cuma dijunjung, dipakai nilai itu, dipraktekkan. Bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana berbicara kita tentang membuat sesuatu, menangani proyek misalnya. Menangani proyek itu bagaimana sebagusnya. Apakah boleh misalnya proyek itu dengan alasan tertentu laporannya dibuat tidak seperti yang aslinya, tidak seperti yang seharusnya. Nilai apa yang kita langgar? Nah, ini penjabaran dari agenda kedua, dan di agenda ketiga itu kita sudah berbicara tentang aspek manajerialnya.
Nah, seperti di situ eh, kita sudah berbicaranya tentang tantangan masalah keragaman sosial, gitu ya, dengan whole of government. Jadi kalau mungkin mungkin minggu lalu saya sudah singgung whole of government kali ya, sudah ya. Oke, dengan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Ini yang saya katakan mungkin sudah saya singgung kemarin, bahwa whole of government itu bukan sejajar dengan manajemen ASN, tidak juga sejajar dengan pelayanan publik, manajemen tentang pelayanan publik. Bukan di situ dia. Dia whole of government itu perspektif. Jadi lebih kepada cara kita menjalankan manajemennya, cara kita melayani masyarakat itu dengan model whole of government. Jadi whole of government itu seperti kita singgung kemarin, serendah-rendahnya adalah koordinasi, setinggi-tingginya tentunya adalah penggabungan, kolaborasi itu ada di tengah. Kalau koordinasi itu sebatas bahwa konsep yang kita lakukan mereka bisa memahami, konsep yang kita lakukan mereka bisa menyesuaikan dengan konsep kita, walaupun tidak tergambar bahwa dia itu ada di dalam bagian kegiatan. Kalau kolaborasi, jelas kita bersama-sama melakukan sesuatu, tapi baju kita masih tetap beda satu sama lain dengan tujuan yang tertentu. Ini baju beda ini maksudnya kalau kita contohkan, jadi saya ingin refresh saja kemarin yang whole of government, kita contohkan dengan Samsat. Di Samsat itu adalah bentuk dari kolaborasi. Kolaborasi antara 3 institusi, polisi, kemudian dinas pendapatan, dan yang satunya lagi jasara harja. Bajunya masih kelihatan. Begitu kita masuk, oh ini orang jasara harja, oh ini polisi nih gitu ya. Ini orang Pemda. Nah, kalau integrasi, kalau sudah disatukan, sudah nggak kelihatan lagi kita. Bajunya udah sudah nggak kelihatan. You orang dari mana, dari mana. Salah satu contohnya misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu penggabungan sudah. Penggabungan yang sudah kita nggak tahu, sama bajunya. Nah, jadi sudah terintegrasi di dalamnya. Kemudian apalagi ya, kalau di kabupaten apa yang namanya dua-dua gitu. Perindakop misalnya, perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Itu udah merger itu. Ya, bentuk-bentuk itu adalah bentuk-bentuk konsep dari whole of government. Untuk apa? Jadi gitu. Pertanyaannya kalau itu dikatakan whole of government, pertanyaan untuk apa? Ini berbicara tentang manajemen ASN, manajemen atau untuk pelayanan publik supaya lebih mudah untuk melayani masyarakat. Maka ini digabungkan. Gitu. Jadi seperti itu. Untuk efisiensi pelayanan. Gitu. Jadi whole of government itu nggak bisa disebut ini whole of government titik. Gitu. Masih ada pertanyaan untuk apa? Kalau sudah untuk melayani masyarakat, artinya pelayanan publik kan gitu. Kita nggak tanya lagi untuk apa kan gitu. Ya, memang untuk pelayanan publik. Nah ini bedanya antara whole of government dengan dua partner yang dalam satu rumpun. Jadi kolaborasi dan penggabungan. Oke, jadi kita sudah sebutkan kemarin ini 3 hal.
Nah, ini sedikit saya sampaikan transformasi birokrasi dan pengelolaan SDM aparatur ini yang sudah kita lewati, kita jalani. Yang awalnya dulu adalah rule based birokrasi, administrasi kepegawaian tahun 2013 sampai tahun 2013. Ini pegawai itu salah satu yang menonjol, gaji pegawai itu disebut dengan belanja pegawai. Jadi uang hilang, belanja, grade bayar. Nah, ini ada sedikit nanti kelihatan bedanya. Jadi bahwa dulu kami dibayar itu dengan sangat murah. Kenapa? Karena ini belanja yang hilang, gitu. Bayar selesai. Ini cuma mindsetnya aja dirubah. Setelah itu berkembang menjadi performance based, dalam performance based birokrasi ini, manajemen SDM, kita ini dipandang sebagai aset. Jadi kalau dia belanja untuk kita, mengeluarkan duit untuk kita, itu masuk di dalamnya belanja aset. Jadi memelihara aset. Sehingga nilai kita itu menjadi tinggi karena kita ini aset. Bukan yang tukang ngabisin duit. Jadi kalau mereka membayar, ya seperti di PU orang beliin bahan bakar untuk alat berat. Apakah uang hilang? Itu enggak. Jadi kalau nggak ada bahan bakarnya nggak jalan, bos. Gitu. Jadi dan bahan bakar itu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi karena aset ini menjadi sumber daya yang dikelola yang satu kelompok dengan aset-aset yang lain gitu. Jadi ini sudut pandang. Berubah sudut pandang, selesai kita berubah. Sama seperti kalau kita berinovasi, kalau dari aspek inovasi, sama seperti zaman dulu hutang di bank itu, orang bank itu menganggap orang pinjam uang itu punya kecenderungan adalah untuk melarikan diri. Makanya harus dijamin macam-macam. Kalau dia ini harus 2 kali lipat gitu. Nanti mau beli motor aja, mau utang beli motor, jaminannya kayaknya harus seharga rumah kayaknya. Jadi susah sekali untuk. Tapi sekarang dirubah, trust. Jadi sama. Jadi dia berbisnisnya dengan kepercayaan. Apa yang membuat saya percaya kepada Anda? Bukan uang, tapi karena Anda aset, saya minta SK-nya dong. Nah, jadi cuma SK gitu diminta. SK itu nggak ada harganya seperti rumah gitu. Nah, jadi ini bisnisnya berubah, mindsetnya berubah. Sehingga dengan merubah mindset seperti itu, tukang kredit motor ini jadi kebanjiran, kebanjiran kredit gitu. Jadi wow, sukses. Ya ini memang dari satu sisi memang nggak terlalu bagus-bagus amat kayak kita kayak dirangsang untuk utang, tapi dari segi bisnis dia sukses dia. Hanya merubah mindset. Mindset dari tadinya curiga menjadi percaya, menjadi trust bisnis. Dengan trust kita percaya dia malah omsetnya jadi naik. Aneh gitu ya. Kayaknya aneh, tapi ya inovasi itu begitu bekerja. Kadang-kadang agak aneh-aneh. Jadi seperti itu, ini pertumbuhannya. Dan sekarang dynamic governance, pengembangan potensi human capital, jadi memang menjadi pokok di dalam satu organisasi itu manusianya menjadi pokok. Jadi kalau Anda membayangkan inovasi
atau membayangkan digitalisasi, ternyata dari digitalisasi itu hanya 30%, nggak sampai malah 26, ini hasil survei, dikatakan hanya 26, sekian persen sukses digitalisasi itu ditentukan oleh alat, oleh sistem. Sisanya yang 70% sekian, 73 dan 74%, itu justru oleh manusianya ternyata. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan digitalisasi segala macam, manusia itu masih menjadi peran yang penting. Bukan berarti dia dia kerjanya harus banyak dan sebagainya, tapi value. Ini untuk dibedakan jumlah, kuantitas dengan value, dengan nilai. Jadi kalau sudah mesinnya pintar, bukan berarti orangnya bodoh-bodoh dikit boleh lah gitu. Enggak, harus tambah pintar. Ini 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 seperti itu jadinya. Kan sudah pintar alatnya. Kenapa kita harus pintar? Enggak, ya memang harus begitu. Kalau enggak, ya macam-macam yang kejadiannya. Eh, karena di luar sana ada hacker, ada ada pesaing yang punya sistem jauh lebih lebih baik. Jadi kita kita memang non profit, tapi tetap kata-kata persaingan itu ada karena eh, birokrasi kita juga dinilai oleh oleh satu lembaga, lembaga dunia juga menilai, dan itu dikaitkan dengan is doing business dari suatu negara, kemudahan berbisnis di suatu negara, maka model birokrasi kita juga harus harus lebih baik. Jadi itu kira-kira. Nah, landasan hukumnya dari kalau kita berbicara tentang 3 hal itu, ada Undang-Undang Nomor 5 2004, ya jelas ini undang-undang wajib kita, aparatur tentang ASN, kemudian peraturan nomor 11 dan ada disusul dengan PP 17, manajemen PNS, dari tentang manajemen PNS. Jadi yang 17 ini perubahan PP 11. Jadi masih tetap tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jadi Anda kalau ingin melihat di situ manajemen pegawai negeri sipil, ada di situ. Jadi sejak Anda masuk sampai Anda mati, ada di situ di bursa. Jadi bagaimana bagaimana manage setelah PNS meninggal gitu ya, ada bagaimana pensiunnya, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mulai Anda belum masuk, Anda diperlukan sampai Anda sudah tidak diperlukan lagi, mengatur pasca pasca kita jadi PNS. Ada semua di situ. Kemudian Permenpan, pedoman sistem merit dalam manajemen ASN. Ini satu bentuk untuk perbaruan dari tata kelola penempatan jabatan. Jadi dengan merit system itu sangat berbeda dengan yang dulu. Kalau yang tahun 2013-an dulu lebih administratif syaratnya, karena yang penting pangkatnya masuk, mau dari mana asalnya nggak penting-penting amat. Yang penting kalau sudah untuk eselon 2 itu pangkat terendah itu harus 4B misalnya. Jadi kalau sudah 4B ya eselon 2. Eselon 2 tentang apa? Ya nggak penting-penting amat. Terserah saya yang naruh. Nah, dengan itu ada perbaikan-perbaikan dengan saat ini dengan merit system. Dengan merit system itu ada persyaratan administratif, ada persyaratan pendidikan, ada latar belakang atau teknis, dan yang ketiga adalah kinerja. Jadi kalau kita sekarang bilang milenial itu jejak digitalnya.
Gimana nih orang? Gitu. Bahkan diumumkan kalau untuk eselon 1, eselon 2 itu diumumkan ke publik. Si A ini mendaftar sebagai mohon publik memberikan masukan. Jadi artinya apa? Artinya ada hal-hal yang mungkin tidak tercatat di kepegawaian, tapi publik bisa memberikan suara. Ini sesuatu yang luar biasa, hebat sekali. Menurut saya terbuka. Artinya untuk kalau kita yang mindsetnya adalah kompetisi gitu ya, artinya bukan menang-menangan gitu ya, tapi karena mengejar karirnya dari kinerja, ini sangat sangat memberikan peluang bagi dia untuk memimpin sampai yang tertinggi gitu. Tapi kalau kalau yang enggak ya bisa jadi akan minggir di tengah jalan. Kenapa harus begitu? Ya ini adalah bentuk dari akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Karena uang yang kita belanjakan kita jadikan makan makan dengan anak istri ini adalah uang-uang mereka. Nah, kalau kita terus nggak memberikan akuntabilitas, nggak mempertanggungjawabkan ini dari semua aspek, ya kalau kehilangan trust, masyarakat nggak percaya, jadi setengah mati kita. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, bank. Bank itu ya karena ketidakpercayaan menjadi repot. Dengan model yang terpercaya, nggak cuma masyarakat yang membayar yang percaya. Ada yang menilai bahwa kalau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya tinggi, maka yang paling dekat, selalu saya katakan yang paling dekat itu bagaimana prospek bisnis. Selalu itu yang karena respon bisnis itu yang paling cepat selama ini. Jadi is doing business in Indonesia gitu dipublikasikan thread di majalah Fortune. Wih, ini Indonesia nomor sekian nih gitu. Nah, jadi itu respon yang paling cepat. Walaupun respon-respon yang lain juga banyak seperti sahabat-sahabat kita yang punya nggak punya tante, ombudsman, nggak ada tante budsman ya, nggak ada tantenya tuh. Kasihan tuh, jumlus jati. Ombudsman. Ombudsman ini mewakili masyarakat di dalam menilai pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kalau masyarakat swasta ke swasta, swasta ke masyarakat itu diwakili oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, itu ombudsman itu seperti itu. Sehingga merit system ini menjadi sesuatu yang meningkatkan nilai. Tidak cuma nilai yang pastinya otomatis kinerja kita menjadi jauh lebih baik. Dan ini juga diawali dengan yang seperti Anda alami, diawali dengan tes masuk yang sudah hebat ini. Gitu. Nggak seperti zaman saya, tesnya diketik bisa tanya-tanya besok yang keluar apa, yang keluar apa soalnya gitu. Kayak sekolahan aja, kayak sekolah zaman dulu saya itu tanya-tanya. Oh kalau dosennya ini biasanya ini nih, ini dosen yang paling males bikin soal. Itu senang sekali saya. Ada dosen saya yang paling males bikin soal. Tapi dia rajin menilai. Nah ini persoalannya. Biar jawaban kita sama dengan tahun lalu, orang itu lulus dapat 8, saya dulu masih pakai angka bukan ABC, pakai 8. Saya kutip sesuai dengan dia, saya bisa nggak lulus. Nggak tahu, suka-suka dia pokoknya. Ini memang dosen saya itu eksentrik satu. Eksentrik, jadi dia tidak sentris. Suka-suka saya. Kamu kan mengharapkan soal yang sama, sudah saya kasih. Sekarang saya ngasih nilainya sudah suka-suka saya. Oke. Nah, zaman dulu itu masih ada gitu.
Sekarang udah nggak bisa lagi karena ada hak protes dari mahasiswa. Jadi itu diperhatikan. Oke, ini merit system. Ini tentang sekarang peraturan KASN. Penilaian mandiri terhadap sistem merit dalam manajemen ASN. Jadi ini tentang bagaimana kita menilai, membuat penilaian tentang kinerja kita di dalam perjalanan bekerja. Jadi ada di ini. Jadi ini sekedar saya sampaikan untuk Anda, bekal Anda untuk membaca, dibaca-baca karena ini penting supaya tidak tersesat di jalan tentang kepegawaian, tentang bagaimana manajemen, bagaimana jabatan, jangan sampai ada lengah di awal, nanti pada saat ada promosi jabatan dan ada lelang jabatan, Anda baru menyesal kenapa dulu saya melakukan ini gitu. Karena itu jejak digitalnya itu akan dibuka semua gitu. Jadi pernah ditegur karena ini, pernah. Kalau toh itu tidak ada, akan dipublikasikan namanya. Dipublikasikan, ada persyaratan, saya lupa juga persyaratannya apa, disampaikan kepada publik tentang pendapat publik tentang nama-nama. Oke. Jadi itu kira-kira. Nah ini merit, saya sedikit tentang merit system ini, kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi kualifikasi itu bersifat administratif, kepangkatan, kemudian kompetensinya itu tukang insinyur, insinyur apa, sudah jelas gitu. Kemudian kinerja. Saya dulu di asal muasalnya orang PU. Kemudian saya pernah di Bapeda katakanlah. Bapeda di eselon 3 saya FISPRA, fisik prasarana. Itu juga gitu dibilang. PU sudah terbiasa dengan berpikir tentang fisik prasarana. Oke, you di sini. Kemudian dipanggil lagi untuk menjadi kepala perhubungan. Karena kenapa perhubungan? Karena Bina Marga itu dekat sekali dengan transport system. Jadi sistem transportasi. Nah, jadi di situ saya oh masih linier, saya bilang gitu. Masih linier. Kenapa saya harus di perhubungan? Sampai setelah di perhubungan 5 tahun dipindahin ke pertambangan. Kok pertambangan? Apa hubungannya ini dengan BU kan gitu ya. Nah, ya tapi ya kita harus cari benang merahnya. Bahwa sekolah saya juga hubungannya juga tentang perilaku di dalam tanah gitu, dan itu ada di geologi di pertambangan. Pertambangan itu kalau bukan ansih tentang jenis tambang saja, tapi geologi ada di sana. Ya, jadi saya lebih banyak arahnya ke geologi, tapi saya geologi teknik sebetulnya. Geologi teknik itu bagaimana perilaku mereka, perilaku di dalam tanah ini terhadap pengaruhnya terhadap bangunan. Tapi kalau di pertambangan memang murni, ya bisa geologi untuk tambang, pengaruh untuk bangunan, bisa untuk macam-macam mengenal geologi. Ya, jadi lebih dalam sebetulnya. Ya tapi saya anggap cocok-cocok aja lah gitu. Nanti kalau saya bilang saya nggak cocok, nanti nggak dipakai lagi, nggak dibayar, susah. Jadi ini 3 hal ini menjadi pokok secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah ini sebuah perubahan yang besar di dalam pegawai negeri sipil. Kalau dulu kan kesehatan jasmani dan rohani itu kan ada ukurannya gitu. Sekarang kan sudah enggak. Disabilitas
untuk pekerjaan-pekerjaan yang tertentu saja yang tidak boleh. Tapi pekerjaan yang di luar itu, di luar fisik itu juga tidak ada masalah. Jadi sudah seperti itu terbukanya tentang merit system ini, Undang-Undang Nomor 5 2014, dan ini pasal 1 di Oke. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, kenapa harus merit system? Nah, ini pertanyaannya yang harus yang pertama, karena selama ini dinilai bahwa efektivitas kita itu rendah pegawai. Sehingga merit system ini adalah jawabannya. Efektivitas pegawai itu rendah. Jadi ya latar belakangnya nggak jelas gitu ya. Kemudian cara memilihnya ya sudah suka-sukanya pimpinan tertinggi, sehingga eh, nggak dapat lah dia memimpin di situ tuh tinggalnya nggak bisa mengembangkan dengan maksimal, dengan optimal di situ. Yang kedua, spoil system. Spoil system ini apa ya? Seperti ini menjawab tentang sistem yang tentunya menjadikan sistem ini menjadi lebih lebih terbuka gitu, lebih lebih fair gitu. Dan yang ketiga adalah netralitas ASN. Ini tiga hal ini yang sebetulnya menjadi latar belakang tentang kenapa dipilih merit system, latar belakangnya kenapa. Ini menjawab. Walaupun sekarang ini masih masih juga gitu ya, nggak netral dikit, dikit, nggak banyak. Kalau dulu kan banyak nggak netralnya. Sekarang gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin di, ditambahkan informasinya, silakan kalau ada. Ada yang ingin bertanya? Belum ada yang raise hand? Oh, belum ada nih. Gawat nih. Gawat nih. Gawat, gawat sekali. Enggak ya? Oke. Jadi jadi ya ini tiga hal. Eh, Efektivitasnya yang rendah, yang kedua spoil system ya spoil system itu hmm, apa bahasa bahasa itu, kolusi nepotisme. Nah, itu. Jadi karena kekeluargaan saya pindahkan you, kekeluargaan itu mungkin dari spoil system, maka merit system ini dibangun. Oke, good. Jalan pelan-pelan. Jalan. Oke, ini tentang manajemen ASN itu ada 14 hal yang ada di dalamnya. Saya tidak ingin membedah satu persatu, tapi saya ingin menunjukkan isinya di dalamnya itu ada 14. Maaf. Jadi ini ada penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini saya zoom coba, mudah-mudahan bisa. Oke, bisa. Nah, ini penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini yang saya bilang bahwa undang-undang ini mengatur sejak diperlukan, sejak perencanaan tentang pengadaan pegawai. Kemudian bagaimana cara pengadaan. Nah, Anda melakukan CAT itu sudah diatur di dalam undang-undang. Bagaimana melakukan seleksinya. Kemudian setelah masuk ada pangkat dan jabatan. Ini juga sudah diatur di situ.
Kemudian pengembangan karir. Jadi ini berurut sekali pengembangan karir. Jadi Anda baca-baca bagaimana pengembangan karir. Kemudian pola karir, kemudian promosi, kemudian apa itu mutasi. Itu ada semua di sana. Diatur di dalam namanya di manajemen ASN. Dan nomor 8 sampai 14, jadi 14 ingat saya ini 14 hal. Nah ini menilai kinerja. Jadi kalau zaman dulu namanya DP3, apa ya DP3, pokoknya nilai itu tiap tahun itu dinilai dengan namanya DP3. Itu saya ngisi sendiri. Saya kasih angka sendiri, nanti post nih keterangan. Sini tanda tangan. Jadi lebih ke formalitas. Kalau sekarang penilaian kinerja ini yang benar itu sudah berangkat dari laporan harian. Jadi di situ membuat laporan tentang kinerja kita sehari ini, kalau 70 30 60 40 misalnya, 40 disiplin 60 kinerja, ya waktunya yang 60% harus kinerja. Kalau kinerja nggak dapat 60%, oke, ya harusnya kalau kita sistemnya tunjangan kinerja tukin, kita nggak dapat full, ada pemotongan nih. Jadi seperti itu. Nanti di satu bulan di total target kinerjanya berapa, hasilnya berapa, tunjangan kinerjanya nggak dapat full. Makanya teman-teman di Jawa yang sudah menerapkan tunjangan kinerja memang tinggi dia tunjangan kinerjanya. Tapi teman-teman itu cerita nggak setiap bulan saya full dapat, karena ya itu tadi, karena benar-benar dihitungnya melalui kinerja yang kita lakukan. Kemudian sistem penggajian dan tunjangan, kemudian penghargaan. Penghargaan itu apakah itu sistem reward gitu ya, ada diatur. Reward itu diatur ada, walaupun kita kayaknya belum banyak yang gitu. Yang banyak itu biasanya peneliti yang sudah mulai aktif dengan penghargaan ini. Kenaikan pangkat istimewa karena temuan, menemukan sesuatu gitu ya, sesuatu di dalam penelitian. Nah kalau kita sebagai pelaksana ini nggak terlalu nampak di situ. Walaupun ada kita misalnya menulis misalnya gitu ya. Kemudian disiplin, nah, masalah disiplin juga diatur di sana. Kalau Anda berbicara tentang disiplin ini juga masuk di dalamnya, juga ada bobot tentang disiplin kalau nggak salah ya. Kemudian sampai di sini pemberhentian itu yang saya bilang pasca pegawai negeri juga ada di sini. Kemudian pensiun, jaminan pensiun hari tua, dan terakhir adalah perlindungan. Jadi hari tua ini sampai pasca pegawai negeri. Kemudian perlindungan ini tentang bagaimana perlindungan terhadap pegawai negeri. Apakah misalnya perlindungan hukum dan sebagainya. Walaupun ada aturan yang mengatur secara detail, tapi di sini secara umum sudah diatur. Jadi gitu kira-kira ini isinya. Saya hanya ingin menunjukkan isi-isinya dari apa namanya undang-undang ASN ini, supaya Ibu Bapak tahu, dan tolong juga dibaca-baca karena sangat nggak nyaman kalau kita bekerja nggak tahu aturannya gitu. Bekerja as usual kayak yang lalu gitu, nggak tahu dasarnya kenapa begini, kenapa begitunya nggak tahu. Nah gitu kira-kira. Nah ini manajemen ASN, isinya adalah seperti itu. Dan ini terima kasih. Ini pengantar manajemen ASN. Oke. Sampai di sini Anda ada yang
Saya hanya merefresh karena saya yakin Anda udah baca di emosi ya, bahwa seperti itulah gitu ya, kira-kira. Makanya kesempatan ini adalah kesempatan kita berbagi saja sebetulnya. Anda mungkin ada hal yang Anda tidak paham dari emosi, dan saya berbagi apa yang saya tahu kepada Anda. Gitu, Pak. Oke, ya pilih silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan mengenai pegawai honorarium, Pak, pegawai honor. Nah, kalau pegawai honor itu dia apakah termasuk dalam P3K ya? Pegawai dengan apa P3 kepanjangannya? Nah, Ya. itu karena yang sejauh ini saya tahu kalau di Morut itu perekrutannya itu belum melalui yang namanya merit system. Jadi asal masuk saja begitu Pak, pegawai-pegawai honor itu. Jadi misalnya ya kok ditempatkan di sini gitu tanpa melalui proses-proses yang ada yang seharusnya kita jalankan. Gitu Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Pertanyaannya apakah ada aturan mengenai pegawai honor tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, good. Iya, jadi jadi gini ceritanya, bukan sebetulnya nggak ada. Nggak ada. Ini sisa-sisa zaman dulu. Oke. Sisa-sisa zaman dulu bahwa pegawai honor ini eh, masih diizinkan untuk pegawai harian namanya. Jadi dia untuk kekurangan pegawai untuk sementara di cover oleh pegawai harian. Itu kalau peraturan yang lama masih boleh. Tapi dengan peraturan baru sebetulnya sudah nggak boleh. Tapi ya ini pemerintah tidak tidak dengan kata-kata tidak boleh lagi itu tidak mengeluarkan dia untuk sudah nggak boleh lagi sekarang. Mereka hanya eh, tidak boleh menambah. Misalnya di kantor saya ada 20 orang, jadi nggak boleh ditambah. Nah, pada waktu 10 orang, misalnya 10 orang punya saya, dan 10 orang itu 5 diangkat, saya ganti 5 lagi. Jadi tetap aja 10 gitu. Nah, ini sebetulnya nggak benar ini, salah ini. Harusnya kalau 10 sudah masuk di dalam proses, nggak boleh lagi ada penggantian dari 10, jadi udah tinggal 5 gitu ya. Jadi selesai gitu. Tapi enggak nih, masih 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 ada nakal-nakalnya dikit gitu ya. Nakal-nakalnya bukan dikit, banyak. Banyak. Nggak jadi Anda dulu mungkin ada beberapa dari Anda ini kan dulu juga mungkin mengalami honor di kantor. Setelah ikut tes CPNS, kemudian Anda dapat dan Anda jadi PNS, jadi CPNS. Nah, uang honornya ini dipakai nguasain orang lain lagi. Jadi saya tidak menambah, Pak. Tetap 5, tetap 10. Jadi ini memang ambigu, bermakna yang nggak jelas. Jadi harusnya nggak boleh setelah datanya itu datanya itu fix, maka maka ini harus begitu diangkat 3 harus 3 keluar. Tapi persoalannya kan nggak seperti itu. Jadi complicated gitu, dia dibuat menjadi agak kompleks. Karena saya di dinas sosial, walaupun saya insinyur sipil, saya honor di dinas sosial gitu. Berarti ada tenaga dinas sosial. Begitu saya diangkat, saya karena pasti saya akan mendaftarnya ke PU kan gitu ya. Saya diangkatnya DPU, berarti orang sosial kurang 1 nih. Jadi ditambah 1 sosial. Jadi tetap aja 10 sampai akhir hayat itu 10 terus gitu. Ini yang kejadian, Billy. Ya saya nggak tahu persis nih, nggak tahu persis gimana kebijakan pemerintah, tapi ini kemarin juga sudah mulai ada kebijakan baru lagi tentang bagaimana mengangkat mereka gitu ya. Mengangkat mereka untuk menjadikan mereka mereka pegawai negeri sipil. Memang ada plus minusnya gitu. Plus minusnya ya tentunya mereka udah lama bekerja, tapi
Minusnya kalau kita sandingkan dengan merit system, nggak dapat gitu. Jadi makanya eh, ada penggelembungan yang sangat apa eh, bukan penggelembungan, apa namanya, eh, perbandingan yang tidak tidak seimbang antara pegawai teknis dengan pegawai administratif. Jadi kayak di BU itu pegawai pegawai administrasinya banyak sekali, insinyurnya cuma dua, lu ngapain? Ngapain cuma dua? Kenapa nggak diperbanyak insinyurnya gitu? Ya karena itu, karena mereka ini formasinya disesuaikan dengan eh, jumlah pegawai harian. Ini sebetulnya yang ingin diselesaikan dengan undang-undang baru, dengan merit system ini. Jadi dengan perencanaan yang benar. Nah sekarang kalau kalau tidak ada perencanaannya nggak bisa sebetulnya. Makanya mengangkatnya pun menjadi pegawai negeri sipil harus masuk ke dalam merit system. Yang dicurangi sekarang masih ada dicurangi, yaitu tadi jumlah eh, kalimat pegawai harian nggak boleh ditambah. Jadi ya nggak tambah memang Pak. Tapi ini yang keluar ada tetap ada gantinya lagi. Kan nggak tambah. 10 ya tetap 10. Ini bahasa apa ya? Bahasanya di ya gitu deh. Itu bahasa apa tuh, orang-orang yang jual-jual sarung di pasar. Ditanggung tidak luntur dibaca di belakang. Oh, luntur tidak ditanggung. Jadi itu yang kejadiannya sebetulnya. Tapi harusnya sebetulnya enggak gitu. Karena merit system itu menjawab seperti itu. Semuanya sudah harus by design. Menerima itu nggak boleh ya ini tambahin, karena sudah diatur sejak perencanaan sampai ke pensiun, sudah diatur. Yang dulu juga sudah diatur seperti itu, cuman eh, tidak sedetail yang ya, tidak merit system. Dulu masih masih berdasarkan lebih cenderung pada kepangkatan. Memang ada latar belakang pendidikan, tapi untuk apa nggak tahu. Nggak mereka nggak memeriksa itu. Insinyur mau jadi kepala tata usaha, jadi. Nah, sekarang dengan merit system itu menjadi jelas dikatakan di situ ada tiga hal. Jadi tentang administrasinya, tentang latar belakang pendidikannya, dan kinerja. Kinerja juga menjadi penting. Nggak bisa sekarang kalau kita tidur terus ditegur berulang-ulang terus tiba-tiba begitu bangun jadi eselon 4, jadi eselon 3. Kenapa kamu jadi eselon 4? Iya Pak, sudah bangun saya Pak. Lah kemarin tidurnya kok nggak dihitung ya? Sekarang dihitung tidurnya. Jadi belum nih, ini untuk jatah yang bangun terus nih. Jadi gitu kira-kira. Kalau Tom masih ada itu, ya masih gitu. Kita harus akui masih. Pilih. Ya, ada Terima yang kasih Pak. lain. Ya. Ya. Tapi satu lagi itu bukan P3K itu, Billy. Itu lain, itu lain. Kalau P3K itu kriterianya sama seperti menerima PNS. Jadi ada persyaratan ini, dan P3K itu ditentukan untuk jabatan-jabatan tertentu. Misalnya pertambangan, dan kita perlu orang-orang ahli tambang yang kita tidak punya, harus merekrut agak lama. Ini sudah kepentingannya mendesak, maka diiklankan untuk P3K dengan spesifikasi seperti ini. Dia diperlakukannya seperti kalau dia itu yang diperlukan misalnya selevel eselon 2 kepala dinas. Diperlakukannya seperti kepala dinas. Kalau kepala dinas punya mobil dinas, dia dapat. Punya misalnya rumah dinas, dia dapat rumah dinas gitu. Jadi ya mirip pegawai negeri gitu. ASN ini kan yang non PNS itu kan juga sama, cuman dia nggak punya NIP gitu aja, nggak punya nomor kayak 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 kita. Wah, udah ada nomornya ya. Jadi ingat ingat staf saya itu dulu begitu diangkat golongan 1. Ini teman-teman saya ini nakal-nakal.
Jadi dia disuruh ke tempatnya kepegawaian minta nomor cantik. Itu bisa itu minta nomor cantik. Dia sampai di kepegawaian minta nomor cantik. Emang ini handphone? Kamu kepegawaiannya. Kamu dari mana kantornya? Begitu dibilang dari kantor saya, dia langsung maklum. Kantornya Bambang. Pasti Bambang yang suruh. Oke, oke, ini kamu harus ciptakan gitu kalau kerja supaya nggak bosan. Kalau nggak kita keruh terus. Sekali-sekali iseng. Kalau saya sih sekali-sekali kerja isengnya yang banyak. Oke, good. Ya, itu dia ada yang raise hand satu siapa tadi? Oke, oke. Bia Arta, Mohon izin Pak, terima kasih air kesempatannya. mengalir. Kayak Bengawan Solo kamu. Ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, di sini kan merit system ini diterapkan dari perencanaan, berarti dari proses rekrutmen CPNS. Di dalam sistem merit ini kan maksudnya tidak dibatasi, tidak ada perbedaan ras, suku, agama, bahkan umur yang saya baca tadi yang Bapak jelaskan juga ada umur. Bagaimana proses rekrutmen kami, Pak? Kemarin itu masih ada batasan umur untuk yang umum, formasi umum. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, umur itu dibatasi, tapi tidak dibedakan. Jadi misalnya yang 17 kita dekat kasih jabatan yang dekat-dekat bawah 17, yang 25 enggak males sudah mulai umur agak banyak gitu. Ya itu maksudnya tidak dibedakan. Tapi pembatasan ada pembatasan. Jadi pembatasan angkatan golongan 3 itu paling tinggi berapa gitu ya ada. Jadi bukan berarti nggak ada batasnya. Umur 50 tiba-tiba daftar gitu. Waduh, nggak enak juga. Nah, jadi yang dimaksudkan itu adalah umur tidak dibedakan. Saya menghadapi yang muda-muda, kalau yang muda-muda kasih deket-deket saya dong gitu. Yang agak tua-tua jauh-jauh sana, udah bau minyak angin. Males saya. Kalau yang muda kan masih bau parfum. Jadi itu maksudnya perbedaan itu di situ. Nah, kalau ya sama seperti pertanyaannya perbedaan agama, tidak boleh diadukan agama. Giliran dia mendaftar guru agama Islam, nggak boleh dong dari agama lain, kan gitu. Lo kok dibedain? Ya, berarti bau minyak angin juga. jadi yang dimaksud pembedaan itu dalam hal yang harusnya general, tidak boleh terus kita memilihnya seperti itu. Gitu. Keren, ya. Tapi tetap harus ada bedanya. Nggak boleh disamain. Guru agama tadi itu yang paling keren. Oke. Ada lagi yang ingin menanyakan sesuatu? Oke, Pak. Pak Imam. Saya begitu lihat nama Bapak ada tengahnya, ada setnya, ada apa? Bentar. Tapi saya harus berusaha untuk membaca dengan Stanislaus. Oke, Stanislausnya bisa lolos saya satu, tapi ditambung lagi Pisardin. Susah lagi. Oke, Pak Imam aja, Pak Imam. Siap, Pak. Silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Terkait kasus juga mungkin di kabupaten kami, mungkin karena pemerintah daerah, kalau kita menengok ke pemerintah pusat kan mereka sudah ada tukin, Pak, ya, tunjangan kinerja. Ya. Jadi mereka dinilai berdasarkan kinerja. Sedangkan kami di Pemda itu bukan tukin namanya, tapi mungkin arahnya itu kalau kita lihat penyusunannya itu kalau mau keluarkan namanya TPP, itu ada buat laporan harian apa segala macam. Tetapi yang jadi kendala di lapangan itu teman-teman juga sih senior-senior kadang bertanya begini, antara saya yang rajin maupun yang malas tetap TPP-nya sama keluar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, kalau ini terus berlanjut, ini pasti lama-lama ASN maupun PNS yang sudah rajin lama-lama kendor juga, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada suatu sistem atau
aturan yang bisa diberlakukan untuk daerah sehingga penerapan untuk tukin itu bisa digeser ke Pemda, atau memang ada perbedaan antara Pemda dengan pusat, begitu Pak? Ya. Jadi bedanya tukin dengan TPP itu Pak, beda dari sebetulnya dari pendapatan kita Pak, pendapatan daerah. Jadi artinya kenapa TPP? Karena belum 100%. Nah, kalau mereka itu udah bisa dibayarkan 100%. Misalnya tukin untuk seperti Bapak misalnya 100%-nya mungkin 10 juta misalnya. Tapi uang Pemda ini nggak sampai segitu nih. Maka berapa persen yang mampu dibayarkan oleh Pemda tergantung PAD-nya. Bisa jadi masih 60%, bisa sampai 40%, 50%. Seperti itu. Makanya terus itu ini didesain menjadi percentage nantinya. Kalau teman-teman di Jakarta itu persentasenya sudah kinerjanya lebih tinggi, Pak. Bahkan ada yang 70-30. Kinerjanya 70, disiplin cuma 30 dia. Jadi kalau dia nggak masuk karena nggak izin gitu, potongannya agak kecil gitu. Tapi kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya, nggak nyampe ke target, potongannya agak lebih besar. Tapi kalau kita kebalik. Jadi kita ada yang 30-70, 30 itu kinerjanya, 70 disiplin. Atau ada yang 60-40. Ada yang 60 disiplinnya, 40 kinerja. Sebetulnya itu kenapa percentage itu tetap, Pak. Berlakunya tetap. Jadi kalau kinerja Bapak yang 40% ditentukan itu tidak Bapak capek, ya Bapak nggak 100%. Kemudian yang 60% absen itu dari itu bobot ya, 60% itu bobot. Absennya itu ditentukan tidak izin 1 hari potong sekian. Itu sudah ada, harusnya ada, Pak. Itu desain itu ada. Nah, tinggal pelaksananya, Pak. Sebetulnya instrumennya sudah. Kalau itu tidak dilaksanakan ya sebetulnya di sana yang tidak melaksanakan. Di kami sering sekali dengar teman-teman, aduh kepotong saya gitu. Tapi saya sejauh ini di tempat saya juga masih yang saya lirik kepotongnya itu masih dari aspek disiplin. Saya belum melihat ada yang kepotong dari aspek kinerja. Dari disiplin, wah saya dipotong nih. Potong berapa ya? Wah sukses. Potong 100.000 gitu. Itu udah nyut-nyutan. Kalau gaji kepotong 100.000 itu udah nyut-nyutan gitu. Jadi kami sudah seperti itu Pak, dilakukan. Jadi kalau di tempat Bapak belum ya berarti tinggal disiplin pelaksanaannya aja yang belum. Yang lebih parah itu justru zaman saya, Pak. Zaman saya sebelum ada tukin, sebelum ada TPP, itu peraturan PGPS, peraturan gaji pegawai negeri sipil. Itu singkatannya PGPS dulu, Pak. Itu ya pokoknya kita naik pangkatnya, wow, yang seperti saya katakan tadi, berdasarkan namanya DP3. DP3-nya juga kita ngisi sendiri, tanda tangan nggak peduli. Pokoknya naik pangkat terus biar normal-normal. Makanya PGPS itu diplesetin oleh teman-teman saya itu. Pinter goblok pendapatan sama, PGPS gitu. Padahal itu namanya peraturan gaji pegawai negeri sipil, PGPS. Pinter goblok pendapatan sama. Jadi singkatan kayak gitu, model kayak Bapak itu tadi ya sejak zaman dulu kala ada. Nah, ini karena itu, Pak, karena disiplin pemakaiannya. Bahkan lebih ekstrim lagi zaman saya dulu. Mereka mau menerapkan pakai absen dulu kan, sekarang kan fingertip gitu ya, jari digital gitu. Dulu kan di ketrek gitu, si kertasnya tiba-tiba ngeprint, ada tulisannya Bambang masuk jam sekian. Nah itu dianggap sangat mengganggu karena pagi itu rata-rata pegawai negeri sipil itu ngantar anaknya sekolah, dimasukin pasir Pak absennya Pak, dimasukin pasir, jadi rusak, jadi rusak. Ya itu, makanya
perkembangan pegawai negeri sipil ini sudah hebat Pak, dengan aturan-aturan kayak merit system itu dulunya. Kita udah ngantri rapi, kerja bagus, tiba-tiba yang naik, dari mana nih? Makhluk dari mana tiba-tiba di atas kita gitu. Itu sih biasa, nggak terlalu berat. Tapi yang paling nggak enak itu dia ada makhluk di belakang kita persis gini, yang kita tahu bagaimana latar belakang ininya, attitude-nya kita tahu, kinerjanya kita tahu, tiba-tiba dia berdiri di depan saya untuk memimpin saya, kan kan itu membuat shock sekali Pak. Terus, "Oh ya Pak," padahal kemarin saya marah-marah Mas itu, "Kamu harus masuk rajin." Terus besoknya bilang, "Yu, Bambang, besok pergi ya." Hancur sudah Pak. Ya seperti ini psikologis sangat nggak bagus. Sangat nggak bagus Pak, terhadap psikologis. Ya memang, bahasa bahasa dewanya, "Kamu nggak boleh, kamu terus tetap semangat." Iya iya iyalah gitu, tapi psikologis ini kan nggak bisa berbohong, Pak. Biar saya juga sempat tersandar juga, gitu. Aduh, ya seperti itu deh. Ini dinamika dinamika tapi makanya sekarang, di dalam semua sistem kita serempak Pak, serempak. Mulai undang-undangnya sudah gitu. Kemudian calon pegawai negeri sipil sudah kayak gini. Belum lagi, sistem, pendidikan untuk eselon-eselon, eselon 4, eselon 3 juga juga mirip seperti ini, mirip seperti ini. Jadi mereka membuat satu project itu adalah memperbaiki, manajemen di wilayah dia. Kalau dia eselon 3 ya manajemen eselon 3 yang dipraktekkan dan itu harus dijalankan terus. Jadi kami hanya seperti mendampingi, kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini saya dampingi untuk membuat project itu, memperbaiki project manajemen di kantor. Jadi ya saya kembalikan kepada pimpinannya, ini dia teruskan. Dan pimpinannya tinggal tinggal memantau saja gitu. Ya. Jadi modelnya gitu. Jadi sudah nggak kayak dulu lagi yang namanya diklat jabatan itu dinasihati, inilah undang-undangnya, ini harus. Tapi ya itu hanya pengantar dan nanti ujungnya adalah praktek seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini mempraktekkan, membuat isunya diselesaikan, kemudian ditampilkan, diserahkan kepada kantor dan Anda menjalankan sendiri. Keren sekali itu, keren sekali menurut saya sih, keren sekali. Saya ya itu ya, saya ini zaman dulu pegawai baru disuruh-suruh bikin kopi Pak. Kopi kopi, ini kalau namanya tukang-tukang insinyur itu paling hafal. Zaman dulu kalau ngukur itu kan nggak digital gitu, pakai bak ukur. Ya karena saya orang baru, saya yang pegang gini, "Masuk masuk, mundur lagi, mundur." Sampai tenggelam segini di sungai terus. Loh gimana saya? Direndam segini, sementara kita nggak bawa baju ganti, keluar keluar kedinginan di mobilnya mobil kanvas, kedinginan. Ya mereka ketawa-ketawa aja, hahaha gitu. Jadi seperti itu, sadis mereka itu. Di Sausu itu, di Sausu direndam kita Pak, di Sungai Sausu. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah bisa merendam orang, karena sudah senior. Itu dendam. Gitu. Ya, jadi tapi, sistem ini belum selesai memang, belum selesai, belum tuntas, jadi masih dalam proses. Tapi, sudah menunjukkan hal-hal yang baik sekali, baik sekali. Jadi, teman-teman di Palu, bahkan di tempat Bapak yang eselon 3 banyak sekali inovasi-inovasi yang dihasilkan, bukan perintah dari atasan, ini bikin, enggak, dihasilkan oleh internal internal di sana. Banyak sekali. Kecil ada yang bahkan, yang di CPNS ya juga nanti bapak-bapak, ibu-ibu ini bikin yang seperti itu, yang bisa biar orang lain nggak bangga nggak apa-apa, nggak penting, yang penting saya sendiri bangga. Begitu dia, kantor saya bikin bagus nih." Itu itu, keren tuh.
Oke, itu ya Pak Imam ya. Pak Imam Stanley. Susah banget. Swear itu, Pak, swear susah. Oke. Ada yang lain yang ingin dipertanyakan Ibu Bapak? Ibu-ibu kok nggak ada suaranya? Ibu-ibu. Ibu Dewi Kristina. Ibu Nilawati. Ibu Nilawati ini dari mana kemarin ya? Ibu Nilawati. Morowali Utara, Pak. Ya apa dinasnya apa ya? Dinas Kesehatan. Oh, kesehatan. Ya, ya, Bu Nilawati Dinas Kesehatan. Kristina Dewi. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kristina Pak. Dewi. Mohon izin untuk Ya. bertanya. Ini Pak yang saya ingin tanyakan tentang pengembangan karir Pak. Apalagi kita sebagai seorang calon, kita sebagai CPNS dan kedepannya akan menjadi PNS, itu gimana kita ditempatkan di kantor itu tidak sesuai dengan jabatan kita saat kita lulus Pak. Yang saya ingin tanyakan di sini, maksudnya apakah kedepannya itu karir kita Pak, terutama tidak sesuai dengan jabatan kita, tugas pokok kita yang kita jalankan itu sehari-hari tidak sesuai dengan jabatan yang kita lamar sebelumnya. Yang maksudnya solusinya Pak untuk kedepannya ini, apalagi kedepannya ada wacana itu tentang perampingan jabatan di mana kita akan beralih ke jabatan fungsional. Itu yang saya ingin tanyakan Pak, sedangkan itu tidak searah dengan yang kita jalani sekarang. Solusinya Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya Bu, yang pertama secara umum dulu saya jawab. Jadi kalau Anda membaca tentang, saya lupa nama bukunya ya, bahwa di atas 70%, itu orang itu bekerja di luar disiplin ilmunya. Ternyata yang linier itu sangat kecil ternyata. Jadi seperti itu. Ada angkatan saya itu namanya Laksamana Soekardi. Itu insinyur banget dia. Jadi kepala bank. Kepala bank terkenal. Banyak macam-macam banyak. Nah, jadi Ibu nggak usah takut tentang kalau berbicara itu. Tapi kalau berbicara tentang manajemen ASN, bahwa itu tidak ada salahnya. Kenapa? Karena di setiap, kalau SK Ibu baca, di SK itu pasti di terakhir itu ada dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Nah, selama itu ada perintah dari pimpinan, itu sebuah tugas. Ya persoalannya kan cocok nggak cocok. Nah, cocok nggak cocok ini yang membuat kita harus menjadi orang yang adaptif. Ya ini saran saya untuk Anda. Kalau berbicara secara hitam putih, harusnya Anda dimanfaatkan pada disiplin ilmu yang Anda lamar, yang ini kan gitu ya. Tapi ini kan 1001 persoalan yang ada di sana. Jadi pada waktu misalnya bulan depan kabupaten kota seluruh Indonesia harus memasukkan kebutuhan pegawainya, maka kalau Kementerian Agama itu kan menguasai guru-guru agama, itu dia kumpulkan, dia list semua SMP, SD, SMP yang di kabupaten itu. Apa saja guru yang udah punya, dia punya guru agama Kristen, agama Islam belum ada, dia langsung ini agama Islam nggak ada. Kalau dia sudah ada guru agama Islam, dia langsung berarti agama Kristennya nggak ada. Begitu pengadaan brut masuk, baru tahu dia kenapa di situ nggak ada guru agama Kristen. Karena 100% sekampung Islam semua gitu. Kenapa di sini nggak ada guru agama Islam? Karena sekampung orang Bali semua gitu, orang Hindu semua gitu. Jadi kasihan itu guru datang sampai di tempatnya Ibu ini, di Morowali Utara ini banyak sekali saya ketemu. Pak, saya ini guru agama Islam Pak. Terus
nggak ada muridnya. Nah, sekarang kamu kerjanya apa? Saya mengajar prakarya. Jadi bikin bikin asbak, bikin ya kamu doain aja itu asbak. Ya, ya, ya ini sistem ini masih ya karena karena data ini memang nomor satu. Apa mungkin ya nggak tahu lah alasannya, tapi yang di kantornya ibu di pemerintah daerah secara besar pasti itu ada listnya itu. Oh ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Begitu datang pekerjaannya memang belum ada tuh. Misalnya sama seperti teman-teman saya dulu yang di DKI. Di DKI itu banyak sekali teman-teman yang dari tambang. DKI dulu punya pertambangan, sekarang udah nggak punya, nggak ada lagi, dihapus. Nah terus orang-orang tambang itu pada kemana nih gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nasihat untuk ibu sendiri adaptif, pelajari apa yang ibu sedang lakukan sekarang. Karena itu nanti penilaiannya, konsekuensinya adalah di situ. Kinerja ibu dinilainya pada melaksanakan tugasnya itu. Memang untuk mengembangkan ya perlu agak lebih effortnya lebih dahsyat dibanding yang memang ahlinya di situ. Sama. Saya ini bukan ahli pemerintahan yang manajemen pemerintahan, saya ini tukang insinyur gitu, tukang bikin gorong-gorong. Tapi begitu saya harus duduk menghadapi harus berbicara public administration, cara belajar saya harus lebih dari teman-teman yang memang latar belakangnya public administration. Saya pakai tengkurap segala macam itu baca bukunya. Mereka cuma cerita, oh ini kan persoalannya kan gini. Saya bilang kok gampang sekali dia ceritanya. Ternyata dia memang sekolahnya di situ. Saya kayak Pak Imam ini sekolahnya. Jadi cuma bikin ngelas gitu, bikin ini disambung pakai las gitu, apal saya. Ya, jadi itu Bu. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang karir, pola karir, enggak, karena yang dinilai itu nanti adalah kinerja. Kinerja itu diukur berdasarkan tugas yang diberikan. Berdasarkan tugas yang diberikan ada dua, yang satu memang tugas pokok, fungsi ibu, yang kedua adalah tugas tambahan itu resmi itu, formal itu. Jadi diakui. Jadi bukan sia-sia. Karena itu nggak menyimpang dari undang-undang. Sama seperti teman yang guru agama Islam tadi yang bikin asbak tadi, itu tetap penilaiannya pada bikin asbak. Walaupun dia belum apa istilahnya agama SAG gitu, SAG, terus kinerjanya membuat asbak bagus sekali gitu. Kok gak nyambung ya? Ya memang tugasnya bikin asbak tadi. Gitu. Jadi ibu nggak usah takut dengan kinerja, karena kinerja itu penilaiannya pada ibu melaksanakan tugas yang diberikan. Gitu. Yang bahaya itu karena ibu merasa nggak ini bukan saya, tugas saya, ibu dikasih tugas, diperintahkan, ibu nggak laksanakan, itu justru melanggar undang-undang karena ada perintah. Kalau tidak bisa nggak apa-apa, tapi bukan menolak. Tidak bisa itu menjadi tantangan. Saya harus belajar, ya nggak selancar, nggak tiba-tiba masuk gitu ya. Itu sih biasa-biasa aja. Ya kalau kita lihat, makanya saya dulu dikasih tahu, waduh ini susah banget. Iya kalau susah ya memang gitu. Presiden itu nggak ada yang pernah jadi presiden dulunya tuh ngelamar lagi jadi presiden kan. Padahal itu susah kan. Iya juga sih. Nah jadi seperti itu. Ya Bu ya, nggak usah takut. Hajar terus Bu. Ibu memang latar belakangnya apa? Daftarnya dulu apa? Daftarnya Pak kesehatan kerja. Jadi enggak, Ibu daftarnya dulu disiplinnya apa, memilih apa? Dari ambil kesehatan kerja Pak. Ditempatkan di alat kesehatan dan Oh iya. Oh iya. Dekat masih ada kesehatannya. Masih sama-sama sehat. Dua-duanya sehat. Gitu. Iya selamat di situ. Mudah-mudahan selamat. Oke.
Ada yang lain yang berkontribusi untuk bercerita tentang ini? Ini hari-hari ketiga ini ya. Ini pertemuan kita ketiga atau kedua ya? Ketiga, Pak. Ketiga ya. Nanti berarti jam 1 ada lagi ya? Iya, jam 1, Pak. Oke. Oke. Jadi ini sampai 12. Oke. Saya coba lihat sedikit tentang refresh sedikit tentang bagaimana pelayanan publik. Saya pikir ini jadi kalau kita berbicara tentang pelayanan publik itu lebih kepada mindset sebetulnya. Jadi lebih kepada rasa. Namanya pejabat publik, disebut pejabat publik kok melayani publik kan gitu ya. Ini biasanya bukan kita tidak bisa, kita tidak mau biasanya. Nah, ini persoalannya melayani publik. Ya beberapa contoh yang nampak di mata waktu kalau misalnya kita ambil contoh pejabat politik lah ya, yang dipilih karena politik gitu. Pada waktu masih kampanye kan, kalau mobil kemana-mana itu jendela terbuka terus. Begitu udah jadi, kacanya gelap, nggak dibuka-buka. Sudah nggak penting-penting amat gitu. Kan artinya apa? Artinya bahwa ini adalah mindset. Kita harus pahami bahwa masuk menjadi pegawai negeri itu adalah masuk sebagai pelayan masyarakat. Penting. Jadi makanya waktu saya diskusi tentang pelayanan publik, saya bilang, kenapa sih waktu penerimaan pegawai itu nggak ditulis saja, dicari pelayan publik yang siap melayani publik kan gitu ya. Dan dicari ASN untuk pegawai negeri. Nanti orang-orang bayanginnya jadi pegawai negeri kayak bapak-bapaknya yang jalannya tok 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 kayak robot gitu. Tapi begitu jadi pejabat tinggi terus ya itu, kalau sudah jadi pejabat tinggi terus jadi orang jompo, buka pintu aja nggak bisa, pintu mobil aja dia nggak mau turun-turun dari mobil karena nggak dibukain pintunya. Lama banget sih Bapak, no nggak bisa buka pintu sekarang. Nah, itu kayak teman-teman saya yang jadi pejabat. Dulunya juga sama-sama, ada sopir di sampingnya dia gitu. Begitu SK-nya keluar, pindah dia, nggak mau lagi dekat supir, dia duduk di belakang. Ya, dia bilang, kamu bacalah itu mobil-mobil motor itu. Mobil itu yang didesain nikmat itu di depan dan itu supir. Kalau kamu mau setir itu mobil sendiri itu pasti paling nikmat itu. Nggak ada yang tepatnya supir itu paling tidak nikmat karena di situ letak segala macamnya, letak keselamatan di situ, kenyamanan itu. Jadi makanya lebih bagus kita nyetir sendiri kan pasti nikmat. Yeah. Karena itu yang dipikirkan oleh orang-orang pintar seluruh dunia. Jadi kita logikanya gitu. Makanya kalau ada pejabat terus duduk di belakang, aduh kasihan deh. Itu beras juga ditaruh di belakang, Pak. Bapak sama seperti beras. Karung beras. Tapi enggak. Memang di dalam protokoler ini protokolernya seperti itu. Jadi pejabat negara itu di posisi belakang dan dia ada di sebelah kiri. Turun. Nah, kalau kan orang itu kulturnya biasanya kalau orang Jawa ya nggak tahu orang di Sulawesi agak sedikit berbeda. Kalau orang Jawa itu istri itu selalu ada di kiri ditaruh karena dia ya mungkin ya prinsipnya karena jalan itu
kita melindungi yang dari kiri kanan. Tapi kalau di sini saya lihat pengantin itu istri itu ada di kanan. Nah itu kalau jadi pejabat malah justru lebih siap orang di Sulawesi daripada di Jawa. Nah pada waktu jadi pejabat di belakang, istri itu harus di kanan, nggak boleh di kiri ya. Kalau di mobil ya, di mobil itu ada protokolernya. Karena pada waktu berhenti, protokolnya penyambutan itu dibukakan itu yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Kalau toh sebelah kanan dibukakan ya memang opsional, jadi tambahan gitu. Tambahan. Jadi memang ini diatur di dalam protokol. Itu yang pejabat-pejabat negara kayak sekelas menteri, bupati, wakil bupati gitu ya. Tapi kita yang nggak diatur, nggak usah lah ikut ngatur. Kayak menteri. Saya dulu kan saya dulu kan temannya Pak Jokowi, jadi saya ikut-ikut dia deh. Gitu. Emang lu presiden? Udahlah biasa-biasa, naik motor lebih bebas. Iya, jadi pelayanan itu lebih pada mindset. Makanya bagaimana kita melayani, bagaimana ini adalah perlu kesungguhan hati gitu ya. Bahkan kalau kita lihat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, itu kalau ada orang datang menanyakan tentang informasi yang terbuka untuk publik yang memang tidak dilarang untuk dipertanyakan, misalnya salah satu contoh, kalau yang di PU ini biasanya gampang, membangun ini biayanya berapa Pak, misalnya biayanya berapa, itu bukan rahasia, oke? Jadi kalau ada orang datang, tiba-tiba datang terus tanya tentang pembiayaan kantor ini berapa, di undang-undang itu diatur orang itu tidak perlu memberikan alasan untuk apa data itu diminta. Jadi cuma segitunya. Kenapa? Karena karena dia adalah masyarakat, hak dia untuk tahu. Makanya di BU itu kan harus ada papan terbuka gitu. Kalau itu tidak ada, bisa jadi temuan tuh. Hanya karena tulisan tidak ditulis ini gedung ini dibangun dengan biaya segini. Dan kalau ada orang tanya itu nggak boleh. Bapak untuk apa? Minta gini. Kalau nggak jelas nggak saya kasih Pak. Kita bisa dilaporkan ke komisi informasi. Jadi kita bisa bersengketa di sana. Jadi seperti itu, dilindunginya seperti itu. Ini bentuk-bentuk pelayanan yang saat ini apa ya, orang-orang transisi seperti angkatan-angkatan saya itu agak kurang nyaman ya, karena ini hanya masalah kebiasaan aja. Kalau yang zaman dulu kan yang punya saya misalnya, saya sebagai orang yang berkuasa tentang tata kota, saya akan merahasiakan ini desain kota. Kenapa dirahasiakan? Karena kalau dibuka akan terjadi akan menjadi apa namanya ras pembelian besar-besaran terhadap tanah dibeli untuk karena di sini akan ada jalan, makanya dirahasiakan. Nah, tapi apa kenyataannya? Kenyataannya adalah malah saya yang merahasiakan ini, yang terus beli tanah. Beli tanah karena ada tanah nih, ayo kita beli tanah di sana dia. Jadi seperti itu. Sehingga kalau ada orang tanya tentang master plan kota, karena saya punya tanah, saya akan membangun sesuatu. Zaman dulu nggak bisa, tapi sekarang nggak bisa lagi. Sekarang yang terbaru, bukan yang terbaru, yang seharusnya kita ikuti terbuka. Master plan kota itu dibuka, terbuka seluas-luasnya. Jadi nggak ada lagi orang yang datang untuk membeli tanah murah, tanah rawa yang kelihatannya nggak kepake. Oh nggak kepake ini Pak, saya beli murah deh, 100.000 gitu ya, 100.000, 200.000, nanti dijualnya puluhan juta karena jalannya aksesnya ternyata ke sana. Jadi seperti itu. Ini bentuk adalah
bagian dari bentuk pelayanan publik. Jadi seperti itu. Nah, coba saya buka sedikit tentang filosofinya saja, nggak harus keseluruhan. Di post ya, sharingnya kalau di post gitu, kenapa ya? Di post, bentar, saya buka lagi. Oke. Jadi ini pola pikir pelayanan publik. Jadi ini Undang-Undang Nomor 5 itu tugas kita 3 ini jelas melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mungkin yang lalu sudah saya sampaikan, yang disebut profesional di pegawai negeri sipil itu adalah pegawai yang menguasai bidang tugasnya, itu ahli di dalam bidang tugasnya, menguasai dalam bidang tugasnya, tidak titik sampai di situ yang dikatakan profesional, dan melayani masyarakat dengan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai PNS. Jadi dua ini menjadi satu kesatuan. Selain dia keahliannya dan cara dia melayani. Jadi profesional dan berkualitas. Ini maksudnya. Oke. Nah, ini cerita zaman dulu, anggapan masyarakat terhadap PNS itu. Ini sekedar ilustrasi saja. Malas, korup, kurang melayani, tidak produktif dan lain sebagainya. Jadi ini kata-kata kurang melayani ini merupakan stigma yang diberikan kepada kita. Dan ini enggak sekedar datang ke suatu daerah terus jadi disambut dengan macam-macam, minta disiapkan sesuatu gitu ya. Jadi tidak mindsetnya tidak melayani, tapi dilayani. Nah ini harus dirubah dalam reformasi birokrasi, dan ini yang saya katakan bahwa melayani itu adalah reformasi pola pikir, mindset. Ini yang berat, berat untuk orang-orang yang sudah pernah dilayani tentunya. Tapi Anda sebagai pegawai yang baru, kuatkan Anda bahwa Anda akan melayani, kuatkan itu. Karena sebetulnya mindset ini cuman ya apa sih ya? Sama seperti kalau ada pejabat makan di warung pinggir jalan. Ini kan urusan mindset, wah gak pantas nih, saya kan pejabat. Gitu ya. Jadi ya ini kan cuma mindset, kata-kata pantas nggak pantas.
Nah, padahal dia nggak tahu kalau somai di pinggir jalan itu jauh lebih enak daripada di restoran. Ditusuk-tusuk gitu. Ya, seperti ini yang Anda yang CPNS ini usia-usia jajanan somai. Saya lihat-lihat yang beli somai itu, saya lihat kalau dia itu bawa mobil terus pinggir jalan di motor terus ikut beli itu berarti dulu waktu SMP dia dapat nih somai. Kalau saya kan bukan somai dulu jajanan saya, jadi nggak seperti itu kan. Kalau sekarang pegawai-pegawai kayak seumur-umur Anda ini generasi somai. Pasti. Nah, jadi seperti itu. Reformasi birokrasi itu merubah mindset. Dan yang paling kalau malas itu kan sebetulnya oke, dia malas kapanpun nggak boleh kan gitu ya. Korup jelas apapun kapanpun nggak boleh. Nah, melayani ini tidak terlalu hitam putih nampak. Tidak terlalu hitam putih. Padahal undang-undang mengatakan kita melayani bukan di. Jadi seperti itu. Ini yang sehingga model-model reformasi pola pikir ini tidak cuma sebatas pidato, termasuk di dalamnya ya kita model pembelajaran kita ini masuk bagian dari reformasi pola pikir. Jadi ya kalau dulunya kita dijejali dengan konsep, sekarang udah praktek gitu. Dan kinerja yang diukur adalah kinerja pelayanan. Oke, itu kira-kira ya paling singkatnya seperti itu. Nah, ini definisi pelayanan, usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini yang sering sekali juga karena kita melayani, kita disebut menjadi pelayan. Pelayan itu zaman-zaman kolonial adalah orang dengan jabatan terendah. Pelayan hotel, pelayan restoran, pelayan rendah sekali. Tapi sekarang enggak, sekarang udah berubah. Ya, kita lihat kalau yang di restoran-restoran di Kentucky, yang itu memang betul-betul merintis, menunjukkan bagaimana mereka menjadi pelayan, tetapi tetap mereka bukan orang-orang yang rendah. Gitu. Nah, kalau di kita, Anda sempat misalnya di luar negeri melihat justru kita ini kalau sekolah di sana ada break session, ada libur, kita kerja menjadi ya pelayan toko. Jadi orang juga nggak terus menganggap itu, hei pelayan sini. Saya juga kadang-kadang juga kultur bukan kultur sebetulnya ya. Memperlakukan pelayan itu juga masyarakat kita masih mindsetnya juga agak menganggap masih rendah. Manggilnya juga dengan kasar, tangan kiri. Cowok, sini. Bener-bener nggak bahwa ini sesuatu pekerjaan yang dengan kasta. Padahal dia juga orang-orang pinter yang kadang-kadang pidato tentang kebersamaan hak. Ya, itu kehidupan. Tapi tetap bahwa kita harus secara profesional melayani. Kita nggak boleh juga terus karena mereka memperlakukan kita seperti itu, terus kita menjadi jatuh, kita nggak melayani lagi. Enggak. Ya itu urusan dia lah gitu. Urusan saya standar. Kita bekerja di standar. Kita harus profesional. Oke, profesional. Kita harus tetap mencurahkan keahlian. Kenapa begitu? Karena ujung-ujungnya kita yang dinilai. Kinerja itu ada pada itu. Bukan pada nanti di alasan kamu pernah menghasilkan suatu produk yang tidak baik. Nggak ditanya kenapa, nggak ditanya gitu. Kalau tanya kenapa, oh soalnya orangnya cerewet sih, makanya saya layani. Itu nggak ada. Jadi intinya Anda pernah mengeluarkan produk
ya katakanlah produk ya, pelayanan yang membuat orang menjadi komplain. Walaupun awalnya dari dia memperlakukan kita nggak baik, tapi ya di dunia pelayanan seperti itu. Nah itu makanya bukan kita untuk merendah, tapi kita tetap bekerja dalam standar pelayanan kita. Kita melayani dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang sebaik-baiknya, dengan tulus, dengan macam banyak sekali di agenda 2 itu dengan beberapa banyak nilai. Kenapa? Apakah karena dia kita takut ke dia? Bukan. Karena standar untuk melayani itu bagi saya seperti itu, gitu. Ini mindsetnya harus seperti itu. Nah, ini banyak sekali definisi pelayanan. Oke. Nah, maaf. Oke, karakteristik pelayanan ini seperti ini. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Pelayanan terdiri dari tindakan dan tindakan sosial. Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata. Jadi ini karakteristik ya pengetahuan sajalah ya. Nah, Anda harus tahu pelayanan prima. Ini memang menjadi keharusan. Jadi bukan sangat baik saja disebutkan. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita melayani sesuai standar pelayanan, standar. Jadi sama seperti kalau kita beli barang, misalnya Kentucky misalnya, saya sebut merek. Kenapa saya suka sebut Kentucky? Karena standarnya jelas sekali. Dimanapun kita makan Kentucky itu rasanya seperti itu. Ini keren nih. Bukan karena di Indonesia orangnya nggak karuan, Kentucky-nya diturunin deh standarnya. Nah, ini pelajaran penting buat saya. Mudah-mudahan Anda bisa memetik di sini. Orang Indonesia ini kan kalau ada barang-barang tertentu, kalau dijual di Eropa, itu standar Eropa dipakai. Begitu dijual di Indonesia, standar Indonesia. Anda pernah beli namanya Milo, coklat Milo. Ada Milo, diiklankan ini Milo Indonesia, ini Milo Malaysia. Orang berebut pilih Milo Malaysia. Kenapa? Beda standarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita lihat Kentucky. Kentucky enggak pakai standar. Jadi dia standarnya pokoknya Kentucky. Nah, sesuai standar pelayanan. Ini menjadi kata kunci buat kita. Jadi PNS mau di DKI maupun di Morowali sama harusnya. Kenapa kalau di DKI bisa lebih baik? Kalau di Palu kenapa enggak? Ini bukan standarnya yang berbeda, tapi kitanya yang enggak siap untuk berubah. Gitu. Jadi seperti itu. Undang-undangnya sama, semua undang-undangnya sama yang dipakai. Ketentuannya sama. Nilai-nilai tentang aneka pada CPNS gini sama. Tapi kenapa beda jadinya? Ya, jadi artinya bukan karena standarnya, karena kesiapan kita yang kurang. Kemudian ujung-ujungnya di dalam pelayanan itu kepuasan pelanggan. Ini penting. Nah, bagaimana kepuasan pelanggan inilah yang suka makan hati di dalam pelayanan. Ini harus Anda tahu, harus Anda pelajari gitu ya. Jangan sampai nanti pelanggannya ngomong, wah nggak puas saya, Anda terus patah hati. Dasar ibu cerewet. Nah, ini yang saya katakan, ini adalah berbicara mindset. Oke, ini start pelayanan. Jadi start pelayanan publik itu seperti ini. Surat diterima petugas, surat disortir, misalkan surat dicatat dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja, contoh pelayanan prima. Jadi
ini lebih seperti kalau Anda pernah dengar ISO, ada standar yang namanya ISO 9000 atau apa. Ini biasanya di kantor-kantor kan ditulis surat masuk di sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kenyataannya kan seringkali enggak. Kita sendiri yang membuat standar, kita sendiri yang melanggar. Itu biasa. Dan itu kebiasaan yang harus kita selesaikan, tidak kita teruskan. Seperti misalnya peraturan daerah tentang izin ini harus persyaratannya ini. Terus kemudian Anda layani, oh nggak apa-apa itu nanti gampang itu kan ini gampang. Nggak boleh, yang kayak gitu nggak boleh. Harus standar. Kalau memang perizinnya itu diperlukan, ya harus. Kalau ada dispensasi, dispensasi boleh selama itu tidak merubah, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti, oh ini nggak apa-apa, nggak pakai ini, nggak apa. Padahal itu disyaratkan. Itu bukan kita, bukan kewenangan kita untuk berubah. Nah, itu pelayanan standar. Jadi ini banyak sekali contoh-contohnya kantor-kantor penyelenggara pelayanan publik, kantor kecamatan, penduduk capil, pertanahan, kantor kepolisian, PDAM. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda yang tidak masuk di dalam kantor ini? Misalnya, apakah Anda melayani publik? Ini penting. Karena jangan sampai Anda tidak mengatakan, saya nggak ada pelayanan publik saya. Kalau Anda tahu tentang contoh yang sederhana, misalnya kelangkaan cabai. Jadi misalnya musim hujan berkepanjangan ada cabai langka di suatu daerah. Padahal kalau di Sulawesi ini kita pemakan cabai gitu, terus nggak ada cabai. Siapa yang bertanggung jawab? Karena nggak ada departemen atau dinas yang ngurusin cabai. Perdagangan nggak ada ngurusin cabai yang secara langsung ngurusin cabai. Yang ada misalnya stok beras, gula gitu ya. Itu yang ada. Tapi ini karena kebutuhan masyarakat, pemerintah harus hadir. Jadi makanya pemerintah juga secara tidak langsung mengeluarkan misalnya peraturan tentang anti monopoli, peraturan pembatasan impor misalnya, peraturan dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa dibatasi impor misalnya cabai? Karena nanti akan merusak harga cabainya petani misalnya. Ini kita dalam konteks pelayanan masyarakat. Jadi walaupun kita nggak ketemu masyarakatnya, kita tukang undang-undang. Tapi ini bagian dari pelayanan masyarakat. Jadi kita sedang melayani. Jadi seperti itu. Inilah yang penting juga Anda pahami tentang pelayanan itu bisa jadi langsung menjadi tidak langsung bisa. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ini ada pelayanan administratif, pelayanan menghasilkan KTP dan sebagainya, barang, pelayanan jasa dan seterusnya. Saya pikir itu kira-kira nanti kalau di session berikutnya kita akan diskusikan, kita coba diskusikan. Tapi intinya pelayanan itu seperti itu adanya. Oke, screen saya install. Oke, bentar. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan di session yang ketiga. Mudah-mudahan di session ketiga ini Anda yang lebih banyak bercerita, karena saya membutuhkan feedback dari Anda tentang bagaimana Anda merespon tentang pelayanan publik misalnya, merespon tentang manajemen ASN, dan merespon tentang satu lagi whole of government. Ini penting karena ya tugas saya memang menemani Anda.
menemani Anda, mendampingi, tidak menambah-nambahin apa-apa karena ilmunya sudah Anda dapatkan dari Yang Maha Esa. Saya kira itu untuk sementara karena ini sudah mulai ada panggil-panggil di pengeras suara di tetangga saya sudah mulai panggil-panggil. Oke, jadi saya juga akan tutup di sini walaupun di situ masih kurang 22 menit. Nggak apa-apa, nanti saya minta maaf kepada Tuhan. Saya ada gaji saya yang agak kotor dikit. Saya selesai belum waktunya karena sudah ada panggilan. Itu penting, jangan sampai kita merasa bersih terus gitu ya. Kerja itu mentang-mentang saya nggak pernah ngambil uangnya kantor, terus saya merasa, oh enggak, saya ini bersih, enggak juga gitu. Ini kurang 22 menit nih. Berarti ada uang yang nggak pas, nggak bener, uang panas di saya. Harus segera disedekahkan. Baik, Ibu Bapak yang saya banggakan, mudah-mudahan nanti di season ketiga banyak informasi yang Ibu Bapak Anda share bersama gitu mungkin ya, baik itu komparasi antara apa yang Anda dapatkan dengan apa yang sudah Anda baca di emosi dan yang kita bicarakan lewat pendampingan saya ini. Baik, kita break dulu, kita ketemu lagi jam 1. Mudah-mudahan sehat semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Menunggu guys. Izin bertanya, saya mau pause atau bagaimana ini, guys? Di Woi, tugas individu. pause juga. Pause, Jo? Ya. Oke.